Ya teman-teman sekalian, informasi terbaru batas aktivasi rekening diperpanjang sampai 31 Januari 2023. Nah teman-teman sekalian, saya pikir bahwa ketika sudah ada informasi untuk melakukan aktivasi rekening, maka otomatis ini adalah pertanda bahwa bantuan program Indonesia Pintar sebentar lagi akan cair. Nah teman-teman sekalian, karena teman-teman sudah diberikan kesempatan untuk melakukan aktivasi, maka kesempatan kali ini kita akan membahas terkait mengenai apa saja persiapan yang harus kemudian teman-teman siapkan untuk kemudian melakukan proses aktivasi rekening, agar kemudian teman-teman bisa mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar. Untuk lebih jelasnya, simak terus video ini. Setelah kita mengetahui tentang batas akhir aktivasi daripada rekening program Indonesia Pintar ini, maka kemudian teman-teman sekalian, kita harus mengetahui apa selanjutnya yang harus kita lakukan. Apa saja syarat yang harus kita lakukan untuk melakukan aktivasi buku rekening penerima program Indonesia Pintar. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama, dalam melakukan aktivasi rekening itu ada dua proses, ada dua cara. Yang pertama adalah cara secara kolektif dan secara mandiri. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita berbicara mengenai aktivasi rekening ini, jadi teman-teman sekalian, aktivasi rekening ini dilakukan untuk mengkonfirmasi ataupun proses atau tindakan siswa penerima program Indonesia Pintar untuk melakukan konfirmasi rekening, agar kemudian rekening tabungan dapat digunakan untuk penarikan ataupun pengambilan bantuan program Indonesia Pintar pertama kali. Jadi teman-teman sekalian, untuk melakukan aktivasi rekening ini hanya dilakukan oleh dua kategori saja. Yang pertama adalah kategori penerima PIP yang belum memiliki tabungan PIP. Ketika misalkan teman-teman belum punya tabungan atau baru pertama kali mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar ini, maka kemudian teman-teman harus melakukan aktivasi rekening. Kemudian yang kedua adalah penerima bantuan program Indonesia Pintar yang kemudian muncul rekening baru. Artinya bahwa dia sebelumnya adalah penerima bantuan sosial, tetapi di tahun ini semisalkan dia kembali menjadi penerima bantuan program Indonesia Pintar tetapi dengan rekening yang berbeda, maka dialah yang harus kemudian juga melakukan aktivasi rekening untuk melakukan konfirmasi pencairan bantuan ataupun penarikan bantuan program Indonesia Pintar ini. Nah, apa syarat untuk melakukan aktivasi buku tabungan penerima program Indonesia Pintar? Simak terus penjelasannya. Nah, teman-teman sekalian, kita memulai dengan aktivasi rekening dengan cara langsung ataupun secara mandiri. Maksudnya adalah siswa sendiri yang langsung datang ke bank untuk melakukan aktivasi rekening dengan membawa prasyarat seperti berikut ini. Yang pertama adalah siswa bersama orang tua siswa membawa surat keterangan aktivasi rekening simpel dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah membawa KTP, kartu pelajar atau KK siswa. Yang kemudian yang ketiga adalah mengisi formulir untuk pembukaan rekening simpel PIP dari Bank Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya ada dua bank himbara atau bank penyalur dari program Indonesia Pintar ini. Yang pertama ada BNI, yang kedua adalah BRI. Keduanya sama-sama digunakan untuk melakukan aktivasi rekening, baik dari BNI maupun BRI, bergantung dari rekening masing-masing. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana cara untuk melakukan aktivasi secara kolektif? Untuk aktivasi secara kolektif itu sebenarnya dilakukan oleh sekolah masing-masing. Nah, syarat yang harus disiapkan adalah yang pertama, surat kuasa peserta didik dari orang tua kepada kepala sekolah ataupun bendahara sekolah. Yang kedua adalah melakukan pengisian pembukaan rekening, pengisian formulir pembukaan rekening simpel PIP
dari bank penyalur, baik Bank Rakyat Indonesia ataupun Bank Negara Indonesia, BRI dan BNI. Kemudian yang ketiga adalah surat keterangan aktivasi rekening simpel dari kepala sekolah. Jadi yang memberikan ini adalah kepala sekolah. Kemudian yang keempat adalah surat pertanggungjawaban mutlak bermaterai ditandatangani oleh kepala sekolah. Ditandatangani oleh kuasa peserta didik atau kepala sekolah ataupun bendahara sekolah. Yang kelima adalah fotokopi KTP kuasa peserta didik. Kuasa peserta didik di sini adalah kepala sekolah ataupun bendahara sekolah. Yang keenam adalah fotokopi surat pengangkatan jabatan kuasa peserta didik yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya. Ini disiapkan oleh sekolah karena yang diminta adalah SK jabatan kepala sekolah dan bendahara sekolah dan menunjukkan aslinya. Jadi ini syarat untuk kemudian melakukan aktivasi, baik aktivasi secara langsung, yaitu siswa sendiri yang kemudian melakukan aktivasi di bank himbara ataupun bank penyalur, dan bisa juga dilakukan secara kolektif oleh sekolah. Dan biasanya lebih banyak melakukan aktivasi secara kolektif di sekolah. Tetapi misalkan ketika ada yang ingin melakukan aktivasi secara langsung, secara mandiri, ya bisa dengan mengikuti prosedur seperti ini teman-teman sekalian. Dan ini berkas-berkas yang harus disiapkan untuk melakukan aktivasi. Sebenarnya antara aktivasi jenjang menengah dan menengah ke bawah ataupun menengah pertama dengan jenjang menengah ke atas atau SMP dan SMA itu yang berbeda hanya pada membawa identitas diri. Kalau SMA itu membawa identitas diri berupa kartu siswa, KTP ataupun KK. Sementara untuk siswa SD itu hanya perlu membawa identitas peserta didik berupa kakak orang tua ataupun wali. Nah, seperti itu teman-teman sekalian untuk proses ataupun syarat untuk kemudian melakukan aktivasi. Nanti setelah berkas ini terkumpul, langsung dibawa ke bank. Nah, teman-teman sekalian, setelah teman-teman melakukan aktivasi rekening, teman-teman akan menerima dokumen berupa buku rekening dan kartu debit ataupun kartu ATM dari bank penyalur. Kalau misalkan teman-teman tidak mendapatkan kartu debitnya atau ATM-nya, silahkan dipertanyakan kenapa tidak dapat kartu, hanya mendapatkan buku tabungan saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.